Bahan penunjang mata kuliah psikologi potensi dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali dalam ujian dasar-dasar psikologi bagi rukun humaniora potensi dasar manusia. Secara umum kita memiliki 4 potensi dasar ya secara umum ya. Potensi spiritual, potensi otak, potensi emosi, dan potensi fisik. Ya, berbicara tentang otak, tentu ini hampir tidak ada ujungnya ya. Karena ini merupakan salah satu anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia, yang memungkinkan manusia untuk berpikir ya, berintrospeksi, mencari hikmah, problem solving, decision making, ya, merasakan, dan lain-lain. Secara umum, bagian otak dibagi menjadi 3, neocortex, limbic brain, dan reptilian brain, seperti yang sudah dibahas pada saat kuliah. Ya, kita lanjutkan. Berbagai perkembangan kemudian menemukan konsep kecerdasan majmuk. Karena pada awalnya ya, intelijensi ini merupakan kata yang sering didengar, namun banyak perbedaan pendapat terkait definisinya. Pada awal 1970-an, tes IQ yang dimana seorang diukur tes IQ dengan tes tertulis dianggap sebagai alat paling valid untuk mengukur keseluruhan kecerdasan seorang, yang diukur oleh kemampuan individu menjawab serangkaian tes secara tertutup ya. Awalnya ini ya. Kemudian Alfred Binet menyatakan bahwa kecerdasan mengandung 3 elemen dasar: direction, adaptation, dan kritik. Orang berperilaku terarah, direction, adaptation ya. Orang dianggap cerdas ketika mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi lingkungan yang berbeda. Kritik, ia mampu menganalisa perilakunya sendiri. Kemudian tahun 80-an mulai terkuak kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Maka mulai dari sini semakin dipertimbangkan apa definisi yang tepat tentang intelligence. Intelligence is the general ability that is found in a varying degrees in all individuals. It is the key to success in solving problems. Ya. Berikut sejumlah definisi yang muncul, yaitu ini kemampuan umum yang ditemukan dalam variasi yang berbeda pada manusia. Penekanannya pada praktek di lapangan, ya, bukan hanya dalam teori. Ya. Semakin terampil dan mampu seseorang menyelesaikan pekerjaan atau tantangan-tantangan kehidupannya, maka dianggap semakin cerdas. Ya, kemudian bermunculan kembali tokoh yang menjelaskan bahwa kecerdasan majemuk membuktikan bahwa kecerdasan seorang tidak bisa hanya diukur dari kemampuannya mengerjakan soal-soal tertutup, ya, seperti pada waktu masa tes IQ berkibar. Ya. Teori ini menjelaskan atau memvalidasi bahwa perbedaan individu adalah penting. Sekali lagi, seorang tidak bisa diukur, tidak bisa dijudge hanya dengan kemampuannya menyelesaikan beberapa soal tertutup. Maka ini kemudian membangun skema belajar mengajar yang bervariasi dan tidak melakukan penilaian berbasis hal atau kriteria yang sempit saja. Ya, ya muncullah kemudian beragam teori kecerdasan majemuk ini yang menyatakan bahwa manusia memiliki domain ya, kecerdasan yang berbeda-beda, yang dominannya pun berbeda-beda. Ada yang menonjol di kinestetiknya, interpersonal, linguistik, matematikal, naturalistik, ya, intrapersonal, visual, musikal, dan lain-lain. Yang ini seorang tidak bisa dijudge, misalnya yang kinestetiknya bagus ya, dibandingkan dengan yang linguistiknya bagus, nah, tidak bisa lagi dibandingkan begitu saja ya. Karena ada orang memang yang unggul di linguistik, ada orang yang unggul di kinestetik, dan lain-lain.
Ya, kemudian ada lagi yang menjelaskan dalam pembagian seperti ini. Kecerdasan di wilayah interaktif, yaitu kinestetik, interpersonal, verbal. Kecerdasan di wilayah analitik, logical, musical, naturalist. Dan kecerdasan di wilayah introspektif, visual, eksistensial, interpersonal. Spiritnya, manusia sangat lengkap, dilengkapi dengan varian kecerdasan yang berbeda-beda. Ya. Otak manusia sangat canggih, sangat mengagumkan, ya, yaitu sebagai bekal manusia tersebut mengarungi kehidupannya. Ya, sejumlah manusia sampai dengan akhir hayatnya ada yang belum berhasil menemukan potensinya, ada yang belum berhasil mengembangkan potensinya, gitu kan? Namun sebaliknya ada beberapa yang di masa kecilnya sudah mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Inilah kemudian yang bisa kita berbagi, bisa kita bantu, saling membantu orang untuk menemukan potensi terbaiknya dan kemudian mengembangkan. Maka ada banyak sekali hal yang wajib kita syukuri, ya. Penjelasan psikologi dari subbagian ke subbagian yang lain seyogianya mampu menambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita sebagai manusia ini kekuatan, potensi yang sangat luar biasa yang seakan-akan tidak pernah habis untuk digali. Ya. Jadi, kita manusia telah dianugerahi hal-hal yang bisa membuat kita meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.